Halo teman-teman, di mana saja berada, semoga selalu sehat adanya. Selamat bertemu dengan kanal pertanian dan keajaiban binatang Makmur John Kiblik. Kali ini saya akan menampilkan Laron, calon ratu dan raja bersayap. Selesai menonton, tinggalkanlah kenangan untuk video sederhana ini ya teman-teman, dengan menekan tombol subscribe, suka, komen, dan bagi, agar kanal pertanian dan keajaiban binatang ini makin berkembang. Laron atau Imperador Isoptera merupakan satu-satunya penghuni kerajaan bersayap yang harus meninggalkan istana, meninggalkan ratu, raja, rakyat pekerja sekaligus pelayan dan tentara bila saatnya tiba. Laron tidak sekonyong-konyong ada lalu terbang, namun merupakan keturunan kasta tertinggi di kerajaan mereka melalui proses dan silsilah yang panjang. Bagaimana pasalnya? Begini. Pada waktu harus meninggalkan semua kerabat dan petinggi kerajaan, mereka tampak ragu-ragu pada waktu masih di pintu. Selalu mengepak-ngepakkan sayap karena memang selama hidup belum pernah terbang. Ada 3 jenis laron berdasarkan waktu keluarnya, yaitu pagi, sore, dan malam. Mereka sukses terbang atau gagal karena faktor kelemahan atau nasib buruk. Yang berhasil terbang terus mengudara entah kemana, tidak tahu pasti akan turunnya. Bagaimana bila sudah mendarat tidak bertemu dengan pasangan? Tentu nasib yang sedang tidak beruntung. Harus dicari dulu sampai takdir mempertemukan mereka. Bila tetap sendiri bagaimana? Ya jalani saja sampai ajal tiba. Mengapa calon ratu dan raja itu harus memiliki 2 pasang sayap yang indah? Itulah keajaiban. Dengan sayap mereka bisa kemanapun sekuat tenaga untuk menuju tempat membangun kerajaan baru bila sudah menemukan pasangan. Mereka bebas memilih wilayah manapun, walau tanah itu tidak dalam wilayah kekuasaan nenek moyang mereka. Namun mereka percaya bahwa tanah tersebut milik yang menakdirkan bisa sampai wilayah itu setelah melalui penerbangan yang menakjubkan. Apakah yang tidak berhasil terbang berarti gagal menjadi ratu dan raja? Tidak. Semua laron punya kesempatan yang sama untuk menjadi seperti pendahulunya. Tidak seperti manusia. Hanya satu yang menjadi pewaris tahta dalam satu masa pemerintahan. Beda lainnya, wilayah kerajaan manusia sudah ditetapkan. Namun teritorial kerajaan Laron di mana saja bisa, bergantung takdir menentukan. Setelah mendarat, mereka yang beruntung menemukan pasangan. Ketika itu sayap sudah tanggal sebagian atau seluruhnya. Selanjutnya mereka melakukan prosesi sakral, yaitu berjalan seperti kereta 2 gerbong saja. Si betina, ya calon ratu, berjalan di depan dan diikuti si jantan, si calon raja. Mula-mula berjauhan jaraknya, namun lama-lama semakin mendekat, bahkan akhirnya berhimpitan. Mereka berjalan cepat, ada kesan tergesa-gesa. Sesekali saja berhenti atau melambatkan langkah kaki, kemudian berjalan cepat lagi. Mengapa? Mereka harus segera menemukan tempat berlindung yang aman. Mungkin di bawah bongkahan tanah atau di bawah daun yang luruh. Disitulah pusat kerajaan akan mereka tentukan. Siapa yang akan membantu mendirikan kerajaan megah nantinya?
hanya mereka berdua. Mampukah? Tentu mampu. Itulah bedanya dengan manusia. Laron memiliki kelebihan yang luar biasa, bahkan manusia tidak mungkin melakukannya. Juga dalam pemerintahan kerajaan agung, sistem dapat mereka jalankan secara baik dan benar. Bukankah itu merupakan akal dan pikiran yang mereka miliki begitu cemerlang? Jangan pernah lagi ikut-ikutan memfitnah mereka sebagai makhluk tidak berakal, tidak berpikiran ya. Di kerajaan baru itu, setelah kawin, tubuh sang ratu semakin gendut dari waktu ke waktu. Dan tugas mulianya adalah bereproduksi, menghasilkan telur-telur berkualitas yang akan menjadi rayap pekerja sekaligus pelayan, rakyat tentara, dan calon kasta tertinggi bersayap yang bernama Laron. Mereka direstui meninggalkan istana yang megah bila telah turun hujan beberapa waktu lamanya. Selanjutnya, mari kita saksikan Laron, calon ratu dan raja bersayap ini sambil mendengarkan lagu Simponi yang Indah karya Robbie L. Tapi jangan lupa subscribe, suka, komen dan bagi ya, agar kanal pertanian dan keajaiban binatang ini makin berkembang. Alun sebuah simponi, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu. Manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku. Berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk, seakan hidup mendatang, dapat ku tempuh denganmu. Berpadunya dua insan, simponi dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi, kau bakar aroma penghapus pilu, gelora di hati. Pak Mentari, kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simponi, pasti hidupku kan bahagia. Alun sebuah simponi, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu. Manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku. Berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk, seakan hidup mendatang, dapat ku tempuh denganmu. Berpadunya dua insan, simponi dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi, kau bakar aroma penghapus pilu, gelora di hati. Pak Mentari, kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi,
Bunga pun tersenyum melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simponi. Pasti hidupku kan bahagia. Hidupku kan bahagia. Belalang meloncat-loncat, kepiting lambat berjalan. Semoga ada manfaat apabila tepat harapan. Demikianlah teman-teman, semoga bermanfaat. Selalu semangat untuk menjadi sukses. Terima kasih atas perkenan Anda menonton video ini. Jumpa lagi pada video mendatang.